Nah, itu ada satu. Yang satu 88, ya. Tapi di buku hakim. Yang punya nilai apabila kaitan dengan alat bukti lain selain itu ini. Nasihat umum sudah paham. Kita akan nasihat umum. Banyak dulu kemarin. Tapi dia dengar sama Johan. Saudara saksi Mensing mengenal Johan. Sudah lama kenal Johan? Sudah berapa lama? Suara saja berhenti. Bisa angkat kencang Pak suaranya. Biasa tuh Pak, angkat kencang. Sampai 2015. 2015 dia nggak jual kue lagi. Kenapa nggak jual kue dia? Siapa yang menjemput ke rumah si Johan? Sikapnya ini? Kalau jemput saya nggak tahu. Saya tahu itu ada orang yang pakai baju putih. Oke, setelah itu saksi tahu si Johan dirawat di rumah Moni. Berapa lama dirawat di sana? Sekitar 5 hari atau 7 hari lah. Sekitar 5-7 hari. Nah, setelah saksi pernah nggak kunjung Johan ke rumah sakit Moni? Pernah 2 kali. Saksi sudah ketemu langsung. Kalau ketemu langsung tak? Dari jendela aja. Ya, dari jendela. Badan pembatas ya. Iya. Saksi lihat Johan di situ bisa ngomong atau gimana? Ya seperti dia makan, tangannya berjari, kakinya di ranting. Di lantai. Berarti nggak bisa komunikasi. Ada kondisi seperti itu ya. Lalu tadi saksi bilang 5 hari. Lalu setelah 5 hari itu saksi Johan pulang. Kenapa ini? Ya, dibawa pulang. Dibawa pulang. Saksi tahu dia itu pulang karena ada siaran atau bagaimana? Saksi tahu nggak? Oh ini. Pernah nggak Johan ini masih kambuh? Saksi tahu seperti itu penyakit Johan ini. Oh sampai sekarang lah, sampai belum kejadian ini saya nggak tahu. Sering dia jerit-jerit. Sering dia jerit. Kalau nggak tahu ya. Lalu setelah saksi Johan ini pernah nggak lagi bawa keluarganya lagi berobat setelah pulang dari Mahoni? Ya pernah lah, tapi berobat yang kemana saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu si Johan ini berobat. Pernah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Poli. Masuk badan, pernah. Itu dari mana tahu saksi? Ada tempat pemeriksaan pertama, saya ada ikut, cuma kan nggak dapat masuk. Ya. Pemeriksaan kedua, dokter langsung saya ada ikut masuk. Berarti saksi langsung bertemu dengan dokter yang memeriksa si siapa? Johan. Dokter apa namanya itu? Dokter Superida Ginting. Dokter Supari Ginting. Hasil dari pemeriksaan itu pernah nggak saksi lihat? Ada Pernah lihat kerugiannya? Apa isinya? visunya ada gangguan mental schizophrenia paranoid. Ini kopi yang mulia. Ada aslinya. Sendiri sama begini juga mulia. Begini. Iya. Ada dalam berkas? Ada dalam berkas sudah ketemu? Surat apa? Sudah melihat? Di Sumet. Refer dulu. Pernah nanti lihat kopinya dikasih sama. Nanti. Sekarang lihat dulu. Nanti. Siapa nama penyidiknya itu? Enggak. Saudara dapatnya dari penyidik. Dari penyidik. Siapa penyidiknya? Eko. Selanjutnya, Ibu pernah nggak terdakwa itu pernah dihukum? Kasus apa? Pelan-pelan aja Pak. Ini istrinya Pak. Nggak disumpah dia. Siapa tadi ini ya? Nggak disumpah dia. Karangannya keterangan bebas. Judi. Itu tahun berapa? Itu tahun 2004. Nah, 2004 ya. Selama berapa tahun? 4 bulannya. Jadi pernah dihukumnya perkara judi ya. Keberatan yang mulia, kalau pastinya jangan tanya. Sekarang orang belakang ya. Kalau itu nggak perlu kali Pak. Ya, izin Pak. Ini biar kita buka Pak. Itu apa yang buka? Maksudnya biar kita buka. Masalah bertetangga apa yang dibuka? Ini yang buka itu bukan soal tetangga Pak, tapi soal apakah benar ada
gangguan jiwa atau tidak. Siap, nanti arahnya ke sana. Nanti kata satu, kata dua, rumah sebelah kiri, sebelah kanan warna apa? Berapa warna? Kan begitu. Maka selesai kita. Tadi penasihat hukum sudah mengarahkan dari dua saksi yang meringankan mereka ini disebutkan kalau Johan itu ada gangguan mental. Berdasarkan hasil psikiatrok itu schizophrenia paranoid dianjurkan teratur. Ini aja Pak. Ya, Setelah soal tetangga. ya, terima kasih mulia. Pak Mensi, ya, Pak Mensi, tahu nggak kebiasaan Johan? Kebiasaan Johan apa? Kebiasaan Johan saya tahu dia 20 ya saya dulu. Ya, 20 ini. apakah Pak Mensi, apakah Bapak mengetahui Johan mempunyai kebiasaan minum keras? Tidak pernah tahu. Apakah Pak Mensi tahu Johan itulah minum keras? Tahu saja. Kemudian Mensi. Tadi Pak Mensi. Berarti itu di 2015 ya? Iya. Bulan 10 saya Di 2015 bulan 10. Ya. Yang membawa ke sana siapa? Apakah Johan tadi sudah ditanya oleh rekan saya bahwa ibu mengatakan bahwa dia pernah dihukum perkara judi. Ya. Itu dihukum di mana? Kalau saya dengan Pak Polisi. Iya. Polda. Dihukumnya di mana? Di rutan mana gitu? Tanjung Gusta. Oke. Apakah itu setelah peristiwa 2015 tadi? Itu 2014 dia 2014 dari dulu. Iya, kena penyakitnya 2015. Oke. Nah, apa pekerjaan Johan sehari-hari? Jualan kue. Jualan kue sehari-hari. Kegiatan yang lain? Ibu nggak tahu. Kemudian dalam proses yang persidangan sekarang, mulai dari penangkapan kepolisian, Ibu pernah tahu nggak Johan dibawa ke rumah sakit? Sakit ayah saya. Oke, selain itu, Selain itu nggak ada, cuma dari penyidik ke rumah sakit ayah saya. ke dokter Dokter jiwa. tidak ada, ya. Oke, berarti yang pernah hanya ke rumah sakit Bayangkara. Ke rumah sakit Bayangkara tanggal berapa? Pemeriksaan pertama tanggal 12 bulan 8. Pemeriksaan kedua tanggal 19 Tanggal 19 bulan 8. Tahapan penyidikan perkara Johan tidak tahu. Tidak tahu. Artinya begini. Apakah terdakwa ini setelah 2015 itu pernah kambuh lagi dalam penyakitnya? Tapi sampai sekarang masih berobat rutin. Tidak, dalam hasil bisa nggak ditunjuknya rekam mediknya dari 2015 sampai dengan saat ini 2001 temuan bisa nggak ditunjuknya rekam mediknya? Maksud Pak Jaksa begini Bu, ketika kalian berobat jalan ya, tadi kan ada bahasa berobat jalan, itu kan ada biasanya misalnya terus obat, kan ada apa namanya? Ada resep. Itu kalau kami ke dokter langsung obatnya langsung dikasih dokter. Nah, jadi nggak bisa libur. Ada pencatatannya berarti dokternya siapa namanya? Dokternya siapa namanya? Dokter psikiater Dr. Rahamjo. Di? Ada kartu nama dari dokternya mau berobat kasih kartu nama. Iya. Ini dokternya yang keluar. Dari hasil dari Dr. Rahamjo itu apa kesimpulannya tadi akhir itu dari kesimpulannya tadi? Kesimpulan itu tadi kesimpulan penyakit di luar ringan berat apa bagaimana kesimpulannya? Dia mesti rutin makan. Ada satu contoh surat keterangan saksi dari dokter Rahamjo. Tapi di sini pernah berobat gangguan jiwa dari 2015 sampai dengan 2020. Seperti ini Pak. Silakan.
Intinya menurut istrinya ini, Johan itu pasien tetap Dr. Raharjo. Bahkan Dr. Raharjo pun ada surat keterangannya seperti itu, meskipun mungkin secara pertanggungjawaban hukum nggak bisa kita terima hanya dengan satu surat untuk sekalipun gitu ya. Gitu ya. Tahun 2015 Johannya mau ke sana. Itu pun bapaknya suruh petugas Mahoni. Iya. Kapan dia dirawat? Udah dibilang tadi ya. Berapa lama? 15. Enggak, izin yang mulia. Karena ini terkait dengan fakta yang sebelumnya yang sudah kita ungkap pada persidangan. Mungkin yang mau kita tahu karena Ya faktanya itu udah tanya Pak. Oke. Iya, jangan muter-muter. Dalam selama proses penyidikan di kepolisian, dia pernah dibawa ke Kedokteran Almeida. Selama proses. Iya. Proses nggak pernah, cuma Pak. Ya. Waktu ke Superi tadi, saya ada apa namanya, ada dokter. Ya. Selama satu aja saksi. Selama proses ini kasus dia yang berjalan sekarang, mulai dari ditangkap polisi sampai detik ke persidangan ini, dia pernah nggak dibawa ke Kedokteran Almeida? Cukup. Pernah. Itu bagaimana sebenarnya? Di kejaksaan pernah. Sampai ke pengadilan. Dan juga belum. Pengadilan sudah ya? Sudah kita juga dari awal. Oh gitu ya. Berarti tidak dikabulkan ya? Belum. Yang mau paksa, kami mau. Saya nggak tahu ya. Punya ATM nggak dia di Mandiri? Ya. Atas nama siapa ATM itu? Kalau handphone itu ada nggak? Barang buktinya di bawah enggak? Enggak, tunjukkan. Kalau ini handphonenya Tuhan tidak? Mereknya ibu tidak tahu. Ya sudah, cukup ya. Cukup ada cat kalian? Kami mau mengajukan dokter majelis. Yang mana itu? Dokter Harjo yang Nah, sekarang saya tanya yang kalian. siap. Baik, tanggal 21 hadirkan dokter maupun ahli. Dan kita minta juga yang penyidik. Siapa tadi? Eko. Ya, untuk tegas tentang aslinya isu etiknya di mana. Karena dengan adanya itu bisa kita jadikan perikatan. Ya, baik ya, itu salah satu bukti surat itu. Baik ya, cukup ya. Baik, sidang selesai. Kalau surat kita sudah. Terkait fakta persidangan tadi gimana Pak? Tadi saksi Adecat atau saksi yang meringankan dari kita menghadirkan merupakan tetangga daripada si terdakwa, dan tadi jelas si tetangga terdakwa Adecat kita saksi menjelaskan memang benar si terdakwa ini mengalami gangguan jiwa sejak 2015, itu dijemput oleh petugas rumah sakit Mahoni dan dibawa ke rumah sakit Mahoni. Lalu di sana dirawat sekitar 5 hari. Lalu pulang, tetapi kondisi terdakwa ini belum sehat, belum stabil. Tetapi pulang karena ekonomi, biaya yang mau dibayarkan di sana cukup lumayan mahal. Jadi keluarga dari si terdakwa tadi membawa pulang. Artinya dia pulang bukan berarti karena udah pulih, tetapi untuk dibawa berobat jalan. Itulah tadi keterangan dari Adecat. Dan sampai saat sebelum Johan ditangkap, saksi itu menerangkan bahwa benar si terdakwa ini masih sering kambuh penyakitnya. Dia mau teriak-teriak, dia menganggap mamanya, bapaknya, istrinya udah meninggal, dia nangis-nangis. Itulah yang sering dialami si terdakwa ini. Tadi Bapak juga ada menunjukkan kepada majelis hakim putih surat apa itu Pak? Itu surat visum et revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara, Dokter Ibu Superida Ginting. Itu kami tunjukkan. Kenapa kami tunjukkan? Karena bukti tersebut tidak dilampirkan penyidik di berkas. Padahal itu kami dapat dari penyidik. Karena ketika terdakwa ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa, penyidik mengundang kami untuk kami dampingi di Rumah Sakit Bayangkara, dan termasuk istrinya juga mendampingi. Ada 2 kali diperiksa. Isi dari surat itu sendiri apa Pak? Isi dari surat itu menerangkan bahwa si terdakwa ini ada mengalami gangguan mental dan harus dibawa berobat teratur ke rumah sakit jiwa. Ya. Gangguan mental, Gangguan mental. skizofrenia paranoid. Itulah bahasa medisnya.
Tapi jiwa akut ya. Berarti sampai saat ini ya aslinya tidak pada kita, Pak? Tidak pernah sama kita karena penyidik tidak memasukkan di berkas. Dan kami juga baru tahu tidak memasukkan di berkas kemarin ketika kita melakukan eksepsi pas persidangan, jaksa menjawab bahwa itu tidak ada dalam berkas gitu. Padahal itu kita dapatkan dari penyidik, dan yang membawa si terdakwa ini ke rumah sakit Bayangkara adalah penyidik gitu. Mengalami gangguan mental, gangguan jiwa tidak dapat dipidana, tidak boleh dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi itu dasar kita supaya hakim atau jaksa atau penyidik sebelumnya mempedomani pasal tersebut, pasal 44 KUH pidana ini. Berarti intinya kita minta bebas nih. Iya, kita harus minta bebas karena aturan hukum yang mengatur. Gitu. Itu kira-kira. Tadi persidangan berikutnya kita akan menghadirkan siapa nih, Pak? Kebetulan persidangan tadi ditunda 1 minggu ke depan. Nanti minggu depan kita akan menghadirkan dokter yang pernah memeriksa, yang mengobati atau pasiennya dia si Johan, dokter psikiater ya. Ya. Dokter Raharjo. Sejak tahun berapa dia berobat sama dokter ini? Dari 2015 setelah pulang dari rumah sakit Moni dia sudah berobat ke situ. Nah, lalu nanti habis itu mungkin kita hadirkan juga ahli pidana menerangkan bagaimana tentang pasal 44 KUH pidana tersebut. Izin Pak, nama dokter tadi siapa, Pak? Dokter yang kalau yang Akan dihadirkan. Dokter Raharjo. Kalaupun tidak bisa dokternya mungkin ada anggotanya atau rekannya dokter yang pernah dokter pengganti yang memeriksa si terdakwa. Ya. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih.